pistol, Netanyahu selamat. Karena tak ada di sana pagi itu, Netanyahu tidak berada di rumah. Ia sedang menghadiri pertemuan tertutup dengan Presiden Israel bersama pengawal lain di Istana Kepresidenan Yerusalem Utara, beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Tanpa sadar, keputusannya untuk tidur di tempat lain menyelamatkan nyawanya. Namun kelima pengawal terbaiknya, mereka yang dianggap tak bisa disentuh, tewas dalam hitungan detik. Iran menyatakan ini sebagai bagian dari operasi Ghadha Behuda II, versi lanjutan dari Murka Tuhan, mengklaim bahwa rudal ini bukan sekadar senjata, tapi roh para syuhada yang mengincar simbol kesombongan kekuasaan. Israel bungkam, dunia gemetar, tidak ada lagi tempat yang dianggap aman, dan dunia pun sadar. Bahkan benteng kekuasaan bisa hancur, bukan hanya oleh teknologi, tapi oleh kepercayaan yang menyatu dengan kebencian. Pemakaman tanpa kata. Bukit Hers kembali dipadati rakyat. Kali ini, 5 peti berjejer rapi, masing-masing dibalut bendera biru putih. Tapi yang menarik perhatian bukan hanya tangis keluarga, melainkan diamnya Netanyahu. Ia berdiri tegak, tak berkata sepatah pun. Mata berkaca, tapi wajahnya membatu. Apa gunanya benteng jika kita tidur di dalamnya tanpa menyadari pintunya sudah retak? Bisik Menteri Pertahanan kepada kepala stafnya. Para perwira IDF mulai bertanya-tanya, bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal pengkhianatan. 3 hari setelah ledakan, retakan dalam sistem di ruang bawah tanah markas militer Kiryat, Tel Aviv, para pejabat tinggi berkumpul dalam diam. Peta-peta digital terpampang di dinding LED, menampilkan rekonstruksi lintasan rudal dari serangan mematikan itu. Tidak ada sistem yang aktif, tidak ada peringatan dini, gumam Jenderal Aviv Zuriel, Kepala Pertahanan Udara. Ini bukan sekadar serangan, ini penetrasi spiritual dan teknologi sekaligus. Laporan forensik menyebutkan serpihan rudal mengandung lapisan karbon aktif yang membungkam sinyal deteksi radar. Lebih mengerikan lagi, sistem pengenal IFF dibisukan sesaat sebelum ledakan, seolah rudal itu tahu kapan harus bernapas dalam sunyi. Bocoran intelijen, ada tangan dari dalam? Sore itu, sebuah memo bocor ke meja redaksi Haaretz. Isinya, ada kemungkinan bypass kode keamanan dilakukan dari dalam sistem itu sendiri, oleh seseorang yang punya akses level tertinggi. Mossad membentuk tim penyelidikan internal, dipimpin oleh agen senior yang dikenal hanya dengan kode Gideon 7. Kalau ada yang menjual peta rumah dinas Netanyahu keluar, maka ini bukan hanya perang luar, ini kudeta senyap. Dunia berada di ujung pisau. Amerika Serikat menyatakan kesiagaan militer tingkat 3 di pangkalan Al Udeid dan Diego Garcia. Turki menyerukan koalisi spiritual